Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita memasuki pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat sebagai berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini merupakan bentuk umum fungsi kuadrat. Selanjutnya, ini merupakan contoh grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat bisa berbentuk terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat sebagai berikut. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nilai Y-nya sama dengan 0, atau Fx-nya sama dengan 0. Fx-nya dapat diubah menjadi Y. Selanjutnya, tentukan titik potong dengan sumbu Y, nilai X-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, tentukan sumbu simetri XP sama dengan min B per 2A. Ini merupakan rumus sumbu simetri. Yang terakhir, tentukan titik puncak dengan rumus XP, XY sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini merupakan rumus sumbu simetri, dan ini merupakan rumus titik puncak. Selanjutnya, diskriminan atau D. Nah, nilai diskriminan dari sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah D sama dengan b kuadrat min 4ac. Ini merupakan rumus nilai diskriminan. Selanjutnya, karakteristik dari grafik berdasarkan nilai diskriminan. Jika diskriminan lebih besar dari 0, persamaan kuadratnya itu memiliki dua akar real berbeda. Nah, untuk grafik fungsinya memotong sumbu X pada 2 titik. Selanjutnya, jika diskriminan sama dengan 0, persamaan kuadratnya memiliki dua akar real kembar. Nah, untuk grafiknya akan memotong sumbu X pada satu titik saja. Selanjutnya, jika diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki akar yang imajiner atau tidak real. Nah, grafiknya itu tidak memotong sumbu X sama sekali. Seperti ini. Ini merupakan karakteristik grafik berdasarkan nilai diskriminan. Untuk selanjutnya, koefisien dari pangkat tertinggi atau A. Nah, fungsi kuadrat memiliki nilai koefisien tertinggi, yaitu A. Nilai A itu berada di depan X kuadrat. Nah, karakteristik untuk grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya itu akan berbentuk akan terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah seperti ini. Selanjutnya, nah ini merupakan gambaran umum grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan atau D dan koefisien tertinggi atau A sebagai berikut. Jadi, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, dan nilai A-nya lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Memotong sumbu X pada 2 titik. Yang D diskriminan sama dengan 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, memotong pada 1 titik. Untuk yang diskriminan kurang dari 0, dia tidak untuk
untuk diskriminan kurang dari 0 dan A lebih besar dari 0, maka dia terbuka ke atas, tapi dia tidak memotong pada sumbu X satupun, tidak memotong pada sumbu X. Selanjutnya, untuk yang diskriminan lebih besar dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka bentuk grafiknya terbuka ke bawah seperti ini dan memotong pada 2 titik. Untuk yang diskriminan sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah dan memotong pada 1 titik saja. Kemudian untuk diskriminan kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka dia terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Seperti ini gambaran umum grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, ini merupakan contoh soal menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, penyelesaiannya itu dari fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3 memiliki a-nya sama dengan 1 karena di depan x 1 dan b-nya 2, c-nya min 3. Kenapa seperti itu? Kita ketahui bahwa rumus fungsi kuadrat tadi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kita sesuaikan dengan nilai a, b, dan c-nya. Nah, untuk langkah pertamanya, kita dapat menentukan titik potong dengan sumbu x, y-nya sama dengan 0. Jika y sama dengan 0, maka x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan nilai x kuadrat plus 2x min 3, kita dapatkan x plus 3, x min 1 sama dengan 0. Nah, untuk x plus 3, kita dapatkan x sama dengan min 3, dan untuk x min 1 kita dapatkan x sama dengan 1. Jadi, titik potong dengan sumbu x adalah min 3,0 dan 1,0. Kenapa min 3 sama 0 dan 1,0? Kita ketahui bahwa jika memotong sumbu x berarti x, y. Kita dapatkan x-nya min 3, y-nya 0, maka kita tuliskan min 3,0. Dan 1, x-nya 1, y-nya 0, kita tuliskan 1,0. Selanjutnya, langkah keduanya, tentukan titik potong dengan sumbu y, x-nya sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa tadi fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Y-nya sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Y sama dengan, karena x-nya sama dengan 0, maka kita masukkan 0 kuadrat plus 2 dikali 0 min 3. Kita dapatkan y-nya sama dengan min 3. Nah, jadi titik potong dengan sumbu y adalah 0,3. 0 dari mana? Kita dapatkan 0 dari titik ini. X-nya sama dengan 0 dan y-nya min 3. Selanjutnya, langkah ketiga, tentukan sumbu simetri. Kita ketahui bahwa rumus sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Kita dapatkan XP sama dengan min B, tadi B-nya 2, jadi min 2 per 2 dikali A-nya 1. Kita dapatkan XP sama dengan min 1. Sumbu simetrinya min 1. Selanjutnya, untuk langkah keempat, tentukan titik puncak. Nah, kita ketahui tadi rumus titik puncak yaitu XP, YP sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Selanjutnya, XP, YP sama dengan, kita masukkan nilai A, B, dan C tadi, min 2 per 2 dikali A, A-nya 1, min B kuadrat
2 kuadrat min 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya min 3 per 4 dikali A-nya 1. Sama dengan min 2 per 2 dikali 1. Min 2 per 2 itu min 1. Sedangkan yang ini 2 kuadrat sama dengan 4. Min 4 dikali 1 dikali min 3 plus 12. Jadi 4 plus 12 itu 16 per 4. 16 dibagi 4, 4. 4 ditambah min di depannya ini berarti jadi min 4. Kita dapatkan XP, YP sama dengan min 1, min 4. Selanjutnya, langkah kelimanya menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan mencoba menggambarnya sendiri. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita buatkan grafiknya dulu. Seperti ini. Nah, ini merupakan sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita tadi sudah dapatkan titik potong dengan sumbu X-nya, min 3,0 dan 1,0. Nah, kita gambar seperti ini. Ini min 3, ini 1. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y-nya 0, min 3. 0, min 3 berarti di bawah 0, min 3. Nah, selanjutnya kita dapatkan sumbu simetrinya. Min 1, ini sumbu simetri. Min 1, XP sama dengan min 1. Kemudian untuk titik puncaknya itu min 1, min 4. Min 1 di sini, min 4 di sini. Ini min 4. Berarti untuk titik puncaknya di sini karena min 1, min 4. Kita buatkan seperti ini. Nah, titik puncaknya di sini. Kemudian kita dapat menarik garis. Ini titik perpotongan dengan sumbu X. Kita dapatkan gambar seperti ini. Karena ini titik puncak, berarti yang lancipnya di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini grafik fungsi yang kita dapatkan dari rumus dari persamaan fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Dapatlah kita menggambar grafik fungsinya seperti ini. Kenapa dia terbuka ke atas? Karena A-nya lebih besar dari 1. Jadi grafiknya terbuka ke atas, memotong 2 titik pada sumbu X. Nah, selanjutnya menentukan persamaan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan menentukan koordinat titik balik dari grafik atau rumus fungsi. Nah, contoh nih, tentukan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat berikut ini. Kita sudah mempunyai grafik fungsi
berikut ini, dia tidak memotong sumbu X ya, berarti kita lihat dari gambaran umum grafik tadi, kita dapat menyimpulkan ini tuh determinannya kurang dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0. Karena nilai A-nya 1. Nah, ini soalnya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10. Nah, kita dapat menyelesaikannya. Ini merupakan fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 10 memiliki A-nya 1, B-nya min 6, dan C-nya 10. Sumbu simetri. Kita cari sumbu simetri. Rumusnya XP sama dengan min B per 2A. XP sama dengan min B-nya min 6 per 2 dikali A-nya 1. Jadi min 6 dibagi 2 sama dengan 3. XP-nya 3. Jadi kita dapatkan sumbu simetrinya 3. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas. Nah, karena A-nya lebih besar dari 0, maka grafik fungsinya memiliki nilai minimum. Nah, Y minimum sama dengan rumusnya min D per 4A. Y minimum sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Selanjutnya Y minimum sama dengan min B kuadrat, B-nya min 6, jadi min 6 kuadrat, min 4 dikali A1 dikali C10 per 4 dikali A1. Kita dapatkan Y minimum sama dengan min 6 kuadrat itu 36, min 4 dikali 1 dikali 10 jadi min 40 per 4. 36 dikurang 40 tuh min 4 per 4, min 1, min 1, min 1, jadinya 1. Jadi, nilai minimum dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10 adalah 1. Selanjutnya, menentukan koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat. Titik balik dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10, ini merupakan soalnya tadi, dengan rumus XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Nah, XP, YP sama dengan min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Kita masukkan min B per 2A, min B-nya min 6 per 2 dikali 1, min B kuadrat min 6 kuadrat, min 4 dikali A1 kali B dikali C sama dengan 10 per 4 dikali A1. Nah, XP, YP sama dengan min 6 dibagi 2 dikali 1. Min 6 jadi plus, jadi 6 dibagi 2, 3. Selanjutnya, min 6 kuadrat itu 36, 36 min 40, 4 dikali 1 dikali 10, 40, per 4 dikali 1, 4. Jadi, 36 dikurang 40, min 4 per 4, min 1. Min 1, 1. Jadi, koordinat titik balik dari grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 10 adalah 3,1. Nah, selanjutnya, untuk latihan soal, nomor 1, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 5. Nomor 2, tentukan sumbu simetri, nilai maksimum atau minimum, dan koordinat titik balik grafik fungsi kuadrat berikut. Ini soalnya Y sama dengan x kuadrat min 5x plus 6. Nah, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.